Jadi di Hermina Kemayoran, kami mempunyai fasilitas post-stroke. Post-stroke adalah layanan emergensi untuk menentukan diagnosis secara tepat dan terapi secara akurat. Pasien-pasien yang datang dengan gejala stroke, kami akan membunyikan post-stroke, di mana semua departemen terkait akan datang untuk menilai pasien tersebut. Jika pasiennya merupakan stroke iskemik dengan gejala kurang dari 4,5 jam, kami akan melakukan trombolisis, dok. Baik. Halo sahabat Hermina Kemayoran, kembali lagi dengan saya Dr. Sumio Sahara. Semoga sahabat Hermina sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini saya ditemani oleh dokter spesialis saraf kesayangan kita semua, Dr. Fani Mayasari Aprianti. Halo dokter. Halo, dokter. Apa kabar dok? Baik, dok. Hari ini kita sedikit berbincang ya dok terkait dengan penyakit stroke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang stroke. Kenapa ini begitu penting? Karena stroke itu dapat menyebabkan terjadinya pada siapa saja dan tidak memandang usia. Mungkin saja stroke itu dapat terjadi berulang ataupun pertama kali. Dan ini dapat terjadi pada orang-orang yang kita sayangi. Lalu ada beberapa pertanyaan nih dok nanti dari teman-teman sahabat Hermina semuanya. Baik dok, langsung pertanyaan pertama ya dokter. Sebelum pertanyaan, ada nih dok data dari Riskesdas bahwasanya stroke ini merupakan angkanya mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Dan selanjutnya, stroke ini merupakan penyebab disabilitas nomor 1 di dunia dan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit jantung dan juga penyakit kanker. Lanjut ya dok, pertanyaan pertama. Apa sih dok yang dimaksud dengan stroke? Baik. Stroke adalah gangguan klinis akibat gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara akut atau mendadak. Dia akan menyebabkan gangguan secara parsial ataupun global yang menetap lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian, dok. Baik dokter, berarti itu penjelasan dari stroke. Lalu sebenarnya gejalanya apa sih dok yang terjadi pada pasien-pasien yang stroke? Baik, menurut Menkes, slogan gejala stroke adalah segera ke RS. Kita coba bahas satu-satu ya. Baik dokter. Untuk se-nya adalah senyum, di mana senyum pasien menjadi tidak simetris. Terus G yaitu gerakan pasien menjadi lemah sebelah ataupun menjadi tidak simetris. R yaitu bicaranya menjadi pelo ataupun menjadi gagap, sengal ataupun tidak mengerti pembicaraan. Lalu selanjutnya adalah K yaitu kebas. Kebas bisa pada daerah wajah, mulut ataupun setengah tubuh. Lalu juga untuk rabun, pasien bisa menjadi mendadak buta atau mendadak juling. Dan yang terakhir adalah sakit kepala yang sangat hebat. Salah satunya juga adalah vertigo. Baik dokter, berarti slogannya sangat menarik ya dok ya, Iya. segera ke RS. Tapi sebenarnya banyak sekali nih orang awam bertanya, sebenarnya jenis stroke itu ada apa saja sih dokter? Baik, secara garis besar stroke kita bagi dua. Yang pertama adalah stroke sumbatan dan yang kedua adalah stroke pendarahan, dok. Baik, berarti ada dua ya dok ya, stroke penyumbatan dan juga stroke perdarahan. Lalu apa yang perlu diperhatikan pada keluarga jika mengalami orang-orang tersayangnya mengalami gejala stroke tersebut dokter? Jadi kalau ada keluarga kita yang mengalami gejala stroke, yang pertama kali kita harus melihat gejalanya apa saja, dan kedua adalah kapan terakhir kali terlihat normal. Apakah pasien atau saudara kita ini memang sudah pelo sejak dulu, atau sebelum tidur masih normal, atau saat bangun tidur mendadak pelo. Itu yang penting untuk mengetahui onset kejadiannya, dok. Nah, selanjutnya juga kita harus mengingat apa saja penyakit yang pernah diderita, apakah kena operasi, apakah memang menggunakan obat pengencer darah, ada trauma kepala, serangan jantung, atau stroke sebelumnya, dok. Berarti ada teman-teman sekalian harus tahu riwayat dari keluarganya apakah mengalami keluhan tersebut. Lalu sebenarnya Rumah Sakit Hermina sendiri bisa menangani pasien terkait dengan keluhan ini kan dokter ya? Betul, betul, dok. Jadi di Hermina Kemayoran, kami mempunyai fasilitas post-stroke. Post-stroke adalah layanan emergensi untuk menentukan diagnosis secara tepat dan terapi secara akurat. Pasien-pasien yang datang dengan gejala stroke, kami akan membunyikan post-stroke, di mana semua departemen terkait akan datang untuk menilai pasien tersebut.
Jika pasiennya merupakan stroke iskemik dengan gejala kurang dari 4,5 jam, kami akan melakukan trombolisis, dok. Baik, berarti ada onsetnya dok ya, kurang dari 4,5 jam. Berarti kita harus segera membawa ke rumah sakit dan ada tindakan untuk trombolisis. Sebenarnya tujuan dan target untuk terapi trombolisis itu untuk apa ya dokter pada pasien ini? Baik, dokter Elsa, trombolisis fungsinya adalah untuk menghancurkan sumbatan pada pembuluh darah, sehingga kita harapkan aliran pembuluh darah menjadi lebih baik dan gejala klinis stroke-nya ikut turut membaik. Oke, baik dokter. Berarti tadi kita udah jelasin terkait dengan pengertian stroke, lalu jenisnya, gejalanya, penanganannya bagaimana apa. Pasti yang lebih utama lagi faktor resiko nih dok. Bagaimana kita bisa mencegah sedini mungkin, termasuk diri kita dan keluarga yang kita sayangi supaya terhindar dari gejala tersebut. Mungkin bisa dijelaskan dari dokter Fani bagaimana dokter? Jadi memang faktor resiko itu ada dua, dok. Yang pertama yang bisa kita modifikasi, dan yang kedua adalah yang tidak dapat dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi artinya tergantung lifestyle kita. Apakah pasien suka makan makanan asin sehingga mempunyai darah tinggi, makanan yang berlemak sehingga kolesterolnya tinggi, merokok, alkohol, kencing manis, kolesterol tinggi, itu mungkin yang bisa kita ubah. Tetapi yang tidak bisa dimodifikasi itu faktor keturunan, ras, usia, dan jenis kelamin. Baik dokter, berarti faktor risiko ini dibagi dua tadi dok ya, bisa kita modifikasi atau tidak bisa dimodifikasi. Lalu pastinya ini merupakan hal yang informasinya sangat penting sekali untuk kita dan juga sahabat-sahabat Hermina Kemayoran sekalian. Dan tadi ya dok ya, berarti ini ada onsetnya, ada golden onset kurang dari 4,5 jam. Berarti tadi ada slogannya lagi dok ya, time is brain ya dok ya. Berarti dengan kita cepat untuk menanganinya, berarti untuk sedikit memberikan penanganan yang lebih cepat dan jadi pasien tersebut untuk lebih baik lagi kondisi seperti itu dok ya. Oke, jadi teman-teman harus mengetahui untuk faktor resiko tadi dan seterusnya. Oh ya dokter, tadi penjelasan dokter terkait dengan jenis ada dua ya dok ya, yang perdarahan sama penyumbatan. Banyak nih orang-orang awam itu kalau penyumbatan bagaimana penanganannya? Tadi kan seperti dijelaskan dok ya, trombolisis. Lalu kalau perdarahan nih dok, ada otaknya, apa yang penanganan yang tepat pada pasien tersebut dokter? Baik, kalau untuk pendarahan dok, kita mempunyai kriteria apakah perlu dioperasi atau tidak. Biasanya pasien-pasien dengan pendarahan 30-60 cc itu merupakan kandidat yang perlu dilakukan operasi. Untuk pasien-pasien yang pendarahan yang kurang dari 30 cc, biasa kita kasih obat-obatan. Sedangkan kalau yang lebih dari 60 cc, kondisinya pada umumnya kurang baik. Biasanya itu juga kita mungkin bisa dengan medikamentosa ataupun pada akhirnya paliatif dok. Oke, baik. Berarti begitu ya sahabat sekalian penjelasannya terkait dengan penanganan pada pasien yang mengalami stroke perdarahan ataupun stroke penyumbatan. Jadi bila mendapati gejala seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Terakhir bagaimana dok slogannya time is brain? Mungkin kita sama-sama nyebutin kali dok ya. Time is brain. Jadi seperti itu ya dok ya. Terima kasih dokter. Mungkin itu saja dari kita. Kita sangat berterima kasih banget sudah memberikan informasi yang begitu bermanfaat untuk kita. Mungkin dari saya itu saja. Saya Iris. Salam sehat.